Teman-teman, lo pernah dengar nama Imam Albani? Di dunia Islam, nama itu kayak mixtape legendaris. Orang bisa suka banget, bisa juga sebel setengah mati. Albani ini bukan cuma ulama biasa. Dia tuh kayak game changer dalam dunia ilmu hadits abad 20. Tapi gara-gara caranya ngulik dan ngajarin Islam dengan gaya balik ke sumber murni, akhirnya bikin ombak gede di dunia keagamaan Timur Tengah, khususnya di Yordania. Jadi gini teman-teman, Nasiruddin Al-Albani lahir tahun 1914 di Albania. Bokapnya ulama juga, tapi mereka kabur ke Suriah gara-gara situasi politik di sana ribet banget pas masa itu. Nah, di Damaskus, Albani tumbuh jadi santri autodidak yang rajin banget. Bukan tipe santri biasa teman-teman, dia kayak nerdnya hadits. Bayangin aja, orang-orang lagi nongkrong di pasar, dia malah ngulik kitab kuning di perpustakaan Zahiriyah kayak anak indie ngulik piringan hitam langka. Tapi yang bikin dia beda itu bukan cuma ilmunya teman-teman, tapi cara berpikirnya. Albani bilang, kalau lo mau paham Islam yang benar, jangan ribet pakai tafsir-tafsir belakangan, balik aja ke Quran dan Sunnah, persis kayak generasi awal. Kedengarannya keren ya, tapi justru di situ bibit ributnya muncul. Soalnya, gaya kayak gitu akhirnya dikenal sebagai salafisme, semangat buat balik ke kemurnian ajaran. Masalahnya, di dunia nyata, ajaran yang katanya murni itu sering bentrok sama kultur lokal, tradisi, bahkan otoritas agama resmi. Nah, di Yordania, tempat Albani akhirnya tinggal sampai wafat pada tahun 1999, ajarannya tumbuh subur banget. Banyak anak muda dan ustadz-ustadz yang kagum karena ilmunya clean, nggak ribet, dan kelihatan ilmiah. Tapi ya itu teman-teman, makin banyak pengikut, makin gede juga gesekannya. Pemerintah Yordania dari dulu emang punya brand sendiri, Islam moderat khas kerajaan. Raja Hussein dulu dan sekarang Raja Abdullah selalu jualan citra Islam tengah-tengah, bukan ekstrim, bukan liberal, pokoknya stabil. Nah, disinilah mulai panas. Ajaran Salafi yang tekstual banget itu mulai dianggap bisa ganggu kestabilan politik dan sosial, karena bisa mendorong masyarakat buat mempertanyakan otoritas ulama resmi dan bahkan kebijakan negara. Lo tahu sendiri kan teman-teman, di Timur Tengah itu agama dan politik tuh kayak dua sisi koin yang nggak bisa dipisah. Jadi ketika ada kelompok agama yang mulai punya pengaruh ideologi sendiri, pemerintah pasti waspada. Dan di Yordania, kelompok yang ngikutin Albani itu berkembang lewat pusat studi dan penelitian Imam Albani, semacam markas intelektual buat ngajarin tafsir, hadits, dan pemikiran salafi. Dari luar kelihatannya akademis, tapi buat pemerintah itu bisa kayak think tank alternatif yang nyiptain narasi tandingan dari yang resmi. Makanya, sejak awal 2000-an, pemerintah Yordania udah sering ngelirik waspada. Tapi baru belakangan ini, tensinya naik lagi, sampai akhirnya muncullah kabar dari Kementerian Wakaf, Urusan Islam, dan tempat-tempat suci yang dipimpin sama Muhammad Al-Khalaileh, ngeluarin keputusan buat nutup pusat studi Imam Albani itu. Dan teman-teman, alasan resminya juga lumayan berat, katanya pusat itu udah nyebarin pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran umum masyarakat Yordania, serta bisa ngancem persatuan nasional. Kalimatnya diplomatis banget, tapi kalau lo baca di balik layar, itu sinyal keras. Pemerintah ngerasa salafisme versi Albani udah kelewatan batas yang bisa ditolerir secara politik. Teman-teman, lo tahu nggak, Yordania itu kayak anak tengah di Timur Tengah. Kecil, tenang, tapi posisinya ribet banget. Di barat ada Palestina dan Israel, di timur ada Irak, di utara Suriah. Semua tetangganya punya masalah besar. Jadi buat bertahan, kerajaan Yordania harus jago banget main politik keseimbangan. Jaga citra moderat, jangan terlalu ke kanan, jangan juga terlalu ke kiri. Nah, sekarang bayangin deh, di tengah semua tekanan itu, muncul kelompok salafi yang ngajarin tafsir agama dengan nada kita aja yang bener, sisanya udah tercemar budaya bid'ah. Buat negara yang jualan stabilitas dan moderasi, itu sama aja kayak ada orang bikin remix ideologi di depan istana. Muhammad Al-Khalaileh, Menteri Wakaf Yordania, ini bukan pejabat sembarangan teman-teman. Dia ini orang dalam sistem kerajaan dan dikenal deket sama istana. Tiap langkahnya harus dikalkulasi banget, apalagi kalau udah nyentuh isu agama.
Jadi ketika dia tanda tangan keputusan buat nutup Asosiasi Pusat Studi dan Penelitian Imam Albani, lo bisa yakin itu bukan keputusan impulsif. Ini udah lewat meja istana, teman-teman. Menurut pernyataan resminya yang katanya bocor ke Amon News tanggal 14 Oktober 2025, alasan penutupan itu karena lembaga tersebut melenceng dari tujuan perizinan awal dan aktivitasnya dianggap merusak prinsip-prinsip agama dan doktrinal, serta mengancam keberagaman sosial dan persatuan nasional. Kalimatnya diplomatis, tapi dibalik itu jelas banget. Pemerintah lagi mau ngirim pesan, kami yang pegang kendali tafsir agama di negara ini. Dan buat Yordania, itu penting banget. Soalnya, kalau tafsir agama bisa bebas diinterpretasi sama lembaga-lembaga independen kayak Pusat Studi Albani, artinya kontrol narasi keagamaan bisa lepas dari tangan pemerintah. Lo tahu kan, di banyak negara Timur Tengah, Kementerian Wakaf itu bukan sekadar ngurus masjid, itu juga alat politik buat jaga ideologi negara. Sekilas, Pusat Studi Imam Albani kelihatan kayak lembaga riset biasa. Lo bisa bayangin, ada kelas, kajian hadits, diskusi kitab, dan seminar-seminar ilmiah. Tapi di bawah radar, banyak orang bilang lembaga itu juga punya pengaruh sosial yang lumayan dalam. Beberapa alumninya jadi ustadz, dosen, bahkan tokoh di masjid-masjid besar. Dan teman-teman, Yordania itu negara yang masyarakatnya religius tapi juga sensitif sama isu politik. Jadi, kalau kajian Albani yang menekankan pembersihan ajaran dari tradisi makin luas, itu bisa dianggap sebagai tantangan buat ulama kerajaan yang ngajarin Islam versi wasatiyah alias moderat. Makanya, pemerintah ngerasa perlu ngerem laju itu sebelum jadi bola salju. Kayak lo punya geng nongkrong yang tiba-tiba makin besar dan mulai ngomongin hal-hal yang bisa nyenggol bos kafe, pasti suatu saat bosnya bakal bilang, "Bro, nongkrong boleh, tapi jangan sampai ganggu vibe tempat gue." Nah, Al-Khalaileh basically ngelakuin itu. Sejak Raja Abdullah II naik takhta, Yordania udah lama dorong proyek yang namanya Amman Message, semacam manifesto buat nyatain bahwa Islam itu moderat, toleran, dan menolak ekstremisme. Itu jadi semacam branding nasional. Kami negara Islam yang stabil, ramah, dan gak ikut-ikutan garis keras. Dari situ, pemerintah terus rawat citra itu lewat pendidikan agama, khutbah Jumat, bahkan pengawasan isi masjid. Nah, kalau lu pikir keputusan nutup Pusat Studi Albani ini bukan langkah panik, tapi langkah strategis buat jaga brand nasional. Mereka nggak mau Yordania disamakan dengan negara yang ngebebasin paham-paham ultra konservatif. Karena sekali aja masyarakat mulai condong ke tafsir agama yang lebih keras, itu bisa ngerusak pondasi kestabilan politik yang mereka bangun puluhan tahun. Dan teman-teman, di dunia Arab, stabilitas itu sama dengan kekuasaan. Kalau masyarakat mulai terbelah karena tafsir agama, efeknya bisa ke mana-mana. Protes sosial, konflik antar ulama, sampai gangguan politik. Jadi bagi pemerintah, mendingan tutup satu lembaga daripada ribut nasional. Tapi teman-teman, penting banget buat dicatat. Gak semua Salafi itu ekstrim. Albani sendiri justru terkenal sebagai ulama yang anti kekerasan. Dia ngajar soal pemurnian tauhid dan sunnah, tapi nggak ngajarin buat lawan pemerintah. Jadi secara teologis, dia bukan tipe jihadis. Tapi yang bikin rumit, beberapa murid dan pengikutnya di generasi berikutnya mulai bawa ajarannya ke arah politik dan ideologis. Jadi pemerintah Yordania sebenarnya nggak cuma takut sama ajaran salafinya, tapi lebih ke efek sosial dan politiknya. Karena begitu masyarakat terbiasa dengerin tafsir non-negara, pelan-pelan legitimasi ulama resmi bisa goyah. Dan kalau udah gitu teman-teman, buat pemerintah yang berbasis kerajaan dan agama, itu bahaya banget. Teman-teman, lo tahu nggak? Dunia Timur Tengah tuh unik di banyak negara. Agama bukan cuma soal keyakinan, tapi juga aset politik. Siapa yang bisa ngontrol tafsir agama, dia bisa ngontrol arah bangsa. Dan Yordania ngerti banget permainan itu. Jadi waktu mereka bilang, kami menutup Pusat Studi Imam Albani demi menjaga persatuan dan moderasi, sebenarnya mereka juga lagi ngomong ke dunia luar, ke barat, ke lembaga donor, ke sekutu regional, bahwa kami tetap benteng terakhir moderasi Islam di Timur Tengah. Tapi di sisi lain, buat sebagian rakyatnya itu kayak bilang, yang boleh ngomong soal Islam cuma kami, sisanya minggir. Lo bayangin teman-teman. Konsep moderasi itu awalnya keren banget, ajakan buat beragama tanpa ekstrim, tanpa kebencian dan tetap terbuka sama keberagaman.
Tapi pas udah masuk ke mesin birokrasi, maknanya jadi berubah. Dari semangat moral jadi alat kontrol. Pemerintah pengen agama tetap netral, tapi versi netral yang mereka pilih itu adalah yang paling aman buat sistem kerajaan. Yang terlalu liberal bisa ganggu nilai tradisi, yang terlalu konservatif bisa ganggu kekuasaan. Jadi satu-satunya posisi yang aman adalah posisi yang didefinisikan oleh negara sendiri. Sekarang, ngomongin Albani lagi. Lucunya teman-teman, Imam Albani itu sebenarnya bukan politikus. Dia nggak punya ambisi buat ngatur negara, nggak ngajarin pemberontakan, dan bahkan sering nyuruh murid-muridnya buat nggak ikut campur politik. Dia fokus banget ke hadits, ke keaslian teks, ke ilmu. Tapi kayak semua ide besar di dunia, begitu nyebar ke publik, maknanya bisa berubah. Buat sebagian orang, ajaran Albani itu kayak napas segar, ngajarin logika, literasi agama yang rapi, dan kejujuran ilmiah. Tapi buat sebagian lain, itu jadi simbol pembersihan dari semua yang dianggap kotor dan salah. Dan dari situ lahir dua arus besar. Yang satu ilmiah, yang satu ideologis. Nah, pemerintah Yordania ngelihat arus ideologis ini sebagai ancaman, bukan karena mereka bawa senjata, tapi karena mereka bawa influence. Teman-teman, di era media sosial sekarang, influence itu lebih ngeri daripada senjata. Sekali narasi Salafi ini viral dan diterima luas, bisa-bisa generasi muda mulai ngeragukan versi Islam resmi yang dibentuk negara. Dan kalau rakyat udah mulai nggak percaya pada ulama pemerintah, itu tanda bahaya buat legitimasi kerajaan. Jadi, di satu sisi, langkah Al-Khalaileh bisa dibilang langkah politik yang logis. Negara berhak menjaga stabilitas sosial. Tapi di sisi lain, itu juga ngasih pertanyaan gede, sampai di mana batas negara ngatur tafsir agama. Kalau moderasi didefinisikan sepihak, lama-lama dia nggak lagi moderat, dia jadi dogma baru. Dan dogma, teman-teman, adalah hal yang bikin kita balik lagi ke lingkaran yang sama, yang beda dikucilkan, yang nanya dikira nyeleneh, yang berpikir dikira nyimpang. Yordania mungkin menang di sisi stabilitas, tapi bisa kalah di sisi kejujuran intelektual dan kebebasan berpikir agama. Dan itu bahaya dalam jangka panjang, karena moderasi sejati butuh ruang debat, bukan ruang yang dikontrol. Kalau lo zoom out, lo bakal lihat pola yang sama di banyak negara Arab, teman-teman. Arab Saudi juga pelan-pelan mendaur ulang gerakan Salafi dari ideologi kaku jadi alat legitimasi, modernisasi. Mesir punya Al-Azhar yang dikontrol ketat negara. Uni Emirat Arab malah promosi versi Islam bahagia yang sejalan dengan ekonomi pariwisata dan kapitalisme global. Yordania sekarang cuma ikut arus itu, tapi dengan gaya khasnya, halus, diplomatis, tapi jelas tegas. Mereka nggak mau Salafi jadi simbol ideologis, karena mereka tahu dunia lagi sensitif banget soal ekstremisme. Jadi nutup lembaga Albani bukan sekadar kebijakan domestik, tapi juga signal politik internasional. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal menang di jangka panjang, negara atau ide-ide yang dilarang? Kalau sejarah ngasih pelajaran, ide itu susah banget dimatiin. Albani udah wafat 25 tahun lalu, tapi murid-muridnya, bukunya, video kajiannya, semua masih hidup di dunia digital. Jadi walaupun fisik lembaganya ditutup, pemikirannya udah jadi open source, tinggal diunduh, dicopy, dibahas, disebar di Telegram, YouTube, sampai TikTok. Negara bisa nutup pintu, tapi nggak bisa nutup sinyal Wi-Fi, teman-teman. Dan selama masih ada generasi muda yang haus kejelasan dan ngerasa versi agama resmi terlalu birokratis, ide-ide kayak Albani akan tetap punya tempat. Akhirnya, teman-teman, kita balik ke satu kesimpulan sederhana. Agama dan politik itu nggak pernah bisa sepenuhnya dipisah. Tapi yang bahaya adalah kalau politik mulai jadi editor utama dari tafsir agama. Negara boleh ngomong moderasi, tapi selama yang beda masih disensor, itu bukan moderasi. Itu cuma versi halus dari hegemoni. Dan yang paling ironis, gerakan yang dulu dibilang ekstrem malah bisa jadi cermin buat ngingetin negara tentang pentingnya berpikir jujur dan terbuka. Mungkin, teman-teman, dunia Islam butuh dua hal bareng-bareng. Negara yang cukup kuat buat jaga stabilitas, tapi cukup berani buat kasih ruang berpikir yang bebas. Karena tanpa dua-duanya, kita cuma bakal muter di siklus lama, antara pengekangan dan pemberontakan, antara ketakutan dan kontrol. Dan kayak kata orang bijak di tongkrongan, yang lo tutup bukan cuma lembaga, teman-teman. Kadang lo juga nutup kesempatan buat tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.